So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Camon 19 Pro atau 19 Pro, seri terbaru dari Tecno yang akhirnya hadir di Indonesia. Sebagai seri baru, pastinya kita berharap ya ada sesuatu yang wow yang dibawa sama HP ini. Cuma kalau kalian itu berekspektasi tinggi kayak gitu ya bakalan kecewa. Soalnya seri Camon ini itu ternyata nggak beda jauh sama seri Zero-nya Infinix yang lebih ngandelin performa kamera dan desainnya. Oke, buat soal harga, ini bisa dibilang seri termahalnya Tecno ya. Sebelumnya mereka ada Spark Series yang biasanya punya rentang harga sejutaan. Terus ada Pova Series yang itu lebih kencang dengan harga yang biasanya ada di 2 jutaan. Nah, Camon Series ini itu udah nyentuh 3 jutaan dan jadi HP Tecno pertama yang harganya ini di atas 3 juta, bahkan ada yang 4 juta juga. Yap, harganya ini nggak ditentuin dari kapasitas storage yang dikasih, tapi dari varian warna yang ada. Misal aja nih, warna Eco Black yang kita bahas ini atau warna Polar Blue itu harganya ada di 3,5 juta. Sementara itu buat yang Mondrian itu 3,7 juta. Buat yang pengen bisa berubah-berubah warnanya, bisa pilih yang itu aja. Terus ada Mondrian Special Edition, baru deh ini 4 jutaan. Varian itu bedanya cuma ditambahin aksesoris aja ya, yang pengen ngerasain unboxing HP Special Edition. Pengalaman yang beda lah yang dikasih daripada unboxing HP biasa. Buat warna Eco Black ini sebenarnya desainnya ya cakep-cakep aja. Sekilas bahasa desainnya itu ngingetin sama Zenfone 9, cuma ini versi lebih bongsor aja. Material tentunya berbahan polikarbonat, cuma dibikin finishingnya itu nggak kelihatan murahan ya, cakep lah dilihatnya. Buat di sisi-sisinya ini juga ngotak, dimana di sisi atas ini cuma ada lubang mic. Di sebelah kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack 3,5, lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan grill speaker yang sayang banget nih jenisnya masih mono speaker. Buat harga 3 jutanya ini sebenarnya agak ngeganjel ya, meski suara yang dihasilin ini udah cukup keras dan lantang sih. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD 6,8 inci, resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Buat kualitasnya, jujur aja nih, pas belum lihat spek layar dari smartphone ini, aku kira ini pakai AMOLED ya, tapi ternyata IPS. Ini sebenarnya nilai positif ya, karena meskipun pakai panel IPS, tapi gambar yang dihasilin tetap kelihatan cakep. Meski kalau mau dibanding-bandingin, jelas nih udah banyak banget di harga segini yang pakai panel AMOLED dari brand lain. Bahkan Pova 4 Pro yang harganya nggak nyampe 3 juta aja itu udah pakai panel AMOLED. Buat refresh rate-nya ini 120 Hz, ini cukup mengobati lah dari kenyataan kalau layarnya ini masih pakai panel IPS. Buat dipakai scrolling-scrolling jelas bakalan smooth banget dan berasa enak buat dipakai ngeliatin beranda IG atau baca-baca berita. Overall kualitas layarnya ini udah cukup oke kalau dilihat langsung. Nilai plus juga dari panel IPS-nya ini karena bakalan bisa lebih awet ketimbang panel AMOLED yang rawan burn-in. Meski ya nggak bisa dipungkiri juga kalau panel AMOLED itu bakalan lebih bagus dari panel IPS yang dipakai di Tecno Camon 19 Pro ini. Kalau buat performa ini pakai chipset MediaTek Helio G96. Yap, tahu ini chipset yang udah ada penerusnya si G99. Tapi di kehidupan sehari-hari kalian tuh nggak akan nemuin perbedaan yang signifikan dari G96 ataupun G99. Untungnya RAM yang dikasih ini gede ya, 8 GB. Soalnya Poco M5 yang pakai G99 dengan RAM 4 GB itu kurang maksimal buat kerjaan berat. Aku pribadi bakal lebih pilih G96 dengan RAM 8 GB ketimbang G99 dengan RAM 4 GB. Apalagi buat storage yang dikasih ini juga udah gede banget. Tecno ngasih kapasitas 128 GB yang bener-bener lega buat nyimpenin banyak foto, video, ataupun aplikasi. Buat dipakai harian ya udah pasti enak lah ya. HP 3 jutaan kalau buat dipakai kebutuhan ringan aja udah ngap-ngapan, mending dibeli aja. Nah, kalau buat main game ini juga enak. Mobile Legends bisa dapetin settingan high dengan refresh rate yang bisa kita set ke ultra. Yoi, settingan 120 fps di sini itu udah kebuka. Selama main juga bener-bener game tuh berjalan mulus ya, selalu di atas 110 fps dan ini udah bener-bener enak buat yang emang pengen push rank di game ini. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, ini settingan yang didapat ada di Smooth Ultra sampai HD High. Selama ngetes, FPS ini juga stabil di settingan yang kita pilih. Kayaknya kalau dibuka sampai ekstrim pun HP ini tetap bakalan sanggup ya. Oh ya, buat gyro ini hardware ya, yang bikin main game shooter kayak gini itu lebih enak.
Kalau buat Genshin ini pakai settingan lowest 60 fps. Ini bisa dapetin FPS di kisaran 35 sampai 40 fps. Buat dipakai main santai mah ini udah lebih dari cukup. Apalagi mengingat posisi dan harga dari HP ini yang aku rasa ini udah cukup bagus. Kalau buat baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh yang daya tahannya udah termasuk oke. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, TikTok atau IG selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 33 watt yang buat ngisi dari 0 sampai full itu butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Kalau buat sistem operasi, ini anehnya masih pakai iOS versi 8.6 ya. Padahal di seri POVA 4 kemarin itu udah pakai iOS 12. Beda 2 generasi karena harus ngelewatin iOS versi 10. Aku nggak tahu apa yang bikin Tecno tuh ngasih versi lamanya ke serinya ini. Padahal secara kelas ini harusnya ada di atas POVA series. Ya, itu cuma orang Tecno aja yang tahu. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Salah satu hal yang diunggulin dari seri Camon ini. Buat setup ini triple kamera, ada kamera utama beresolusi 64 megapiksel OIS, terus ada tele 2 kali optikal yang punya resolusi 50 megapiksel, dan sisanya ini pemanis depth sensor yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada kamera selfie yang punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasilnya ini udah oke lah buat ukuran HP 3 jutaan. Dynamic range ini cukup kuat, detailnya oke, dan saturasinya ini agak sedikit lebih tinggi ketimbang objek aslinya. Buat konsistensi gambar ini lumayan bagus, paling kerasa ada gapnya aja ya dari lensa utama ke lensa telenya. Buat OIS ini cukup berguna nih buat dipakai di kondisi minim cahaya. OIS jelas ngebantu ngambil gambar di kondisi ekstrem gini jadi lebih stabil dan bisa dapetin foto malam yang setidaknya ini nggak ngeblur. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Ini Full HD 30 fps dari Tecno Camon 19 Pro. Hasilnya seperti ini. Kita bakal ajak jalan-jalan ya, sekalian ngetes stabilisasinya gimana nih. Oke. Kita pindah ke dalam lagi. Ini masih Full HD 30, tapi ini pakai Ultra Steady. Ya, kalau dipakai jalan kayak gini. Gimana menurut kalian? Coba komen. Ini 2K-nya, 2K 30. Kayak gini. Tuh, kalau di zoom kayak gini ya. Coba ke 2 kali optikalnya. Ini kamera depan 1080-30. Ternyata kamera depan juga ada Ultra Steady-nya. Nanti kita bakal coba. Kita pakai jalan coba. Oke, ini Ultra Steady udah aktif. Hasilnya lebih nge-crop. Cuma harusnya lebih stabil ketika lagi dipakai jalan. Ini 2K-nya, 2K 30. Mantap. Aku lihat di preview sih bagus ya. Cakep. Oke, kesimpulannya Tecno Camon 19 Pro ini mungkin agak sedikit tricky ya buat dipilih di harga 3,5 jutaannya. Karena jujur aja di harga segini tuh masih banyak yang bisa ngasih lebih menarik.
Cuma kalau emang pengen dapetin HP dengan desain yang cakep dan kamera yang udah mumpuni di rentang harga 3,5 sampai 4 juta, Tecno Camon 19 Pro ini bisa masuk lah ke salah satunya. Ya balik lagi, kalau kebutuhan kalian lebih ke harian, nikmatin konten atau bikin konten, HP ini itu sebenarnya udah bagus banget buat dipilih. Tapi kalau kalian adalah kaum mendang-mending yang mentingin performa, jelas POVA series bakalan lebih cocok sama kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.